Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidaka Maulana, NIM 19423005, Manajemen Risiko kelas B, nomor urut 3. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan ujian tengah semester saya di dalam video ini. Yang pertama, jelaskan pengertian manajemen risiko, tujuan mempelajarinya, agensi dan implementasi dan juga contoh kasusnya. Manajemen risiko yaitu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu perusahaan untuk memecahkan masalah secara komprehensif. Tujuan dari mempelajari manajemen risiko ini yaitu agar kita saat ingin membuka suatu perusahaan atau membuka suatu usaha, kita tahu bagaimana cara memecahkan risiko atau mengatasi risiko agar terhindar dari kerugian. Lalu urgensi penggunaannya pada perusahaan, yaitu kita menjadi lebih hati-hati saat mengambil keputusan. Kita juga tidak gerusa-gerusu seperti itu, dan kita juga menjadi memiliki arahan dalam mengambil keputusan, dan juga ada arahan dari untuk perusahaan atau usaha tersebut. Seperti saya mengambil contoh dari kayak usaha keripik. Biasanya usaha itu kurangnya cadangan bahan baku dan juga adanya kemasan yang kurang menarik mungkin dari konsumen seperti itu. Dan UMKM perlu menginovasi produk ataupun desain dari kemasan tersebut. Contohnya seperti kita memberikan suatu menu baru dalam kerupuk tersebut. Dan UMKM perlu mengantisipasi tersebut agar kita terjauh dari kerugian ataupun malah kebangkrutan. Kemudian nomor 2, jelaskan contoh kasus jenis risiko pada suatu perusahaan. Secara umum, risiko pasar sering terjadi pada suatu perusahaan, dan itu pun tergantung di mana lingkungan perusahaan atau usaha tersebut dijalankan. Biasanya banyak dalam satu lingkungan atau satu lingkup itu terdapat banyak pesaing, tidak hanya 1-2, bahkan bisa 3 atau 4 itu. Seperti saya mengambil contoh perusahaan yang atau usaha yang bergerak di bidang makanan cepat saji. Banyak di beberapa lingkungan yang dalam satu tempat ada makanan cepat saji yang begitu banyak, seperti kayak ayam ataupun kebab, burger dan juga lain sebagainya. Kita sebagai pemilik makanan cepat saji perlu melakukan inovasi dari segi kemasan ataupun produk yang lebih berinovasi atau menu yang lebih bermacam-macam agar bisa menarik konsumen lebih banyak dan kita juga mendapat keuntungan. Yang ketiga, jelaskan pengertian ERM dan apa yang perlu dipahami sebelum kita mengelola risiko. ERM atau Enterprise Risk Management yaitu proses pengelolaan risiko untuk memberikan suatu jaminan, suatu bantuan lah untuk bisnis dalam mengatasi sebuah masalah. Dari yang saya pahami sebelum kita
sebelum kita mulai mendalami sebuah risiko, kita tuh perlu melakukan adanya identifikasi risiko, terus adanya analisis risiko, bagaimana risiko itu, terus kita juga perlu melakukan pengendalian risiko. Setelah itu adanya evaluasi dan juga review dari risiko tersebut. Dan sekarang nomor 4, jelaskan perbedaan karakteristik penjelasan dari kelompok A dan kelompok B dan contoh kasusnya. Saya tarik kesimpulan seperti ini, ada penyebab risiko kematian itu berasal dari ada eksternal juga internal. Salah satu faktor dari internal itu ada yang SDM tidak begitu terjamin dan sarana dan prasarana kurang memadai. Ada faktor eksternalnya yaitu soal mungkin biasanya politik, seperti itu, politik atau politik dagang atau politik apa, dan juga ada pula pengaruh dari ekonomi dan juga teknologi. Selain itu juga risiko tentang kesehatan dan juga kecelakaan, seperti ada risiko usia yang sudah mulai menua, dan terus ada sakit, kecelakaan, entah itu kecelakaan saat berkendara ataupun kecelakaan saat kerja. Kecelakaan saat kerja pun biasanya disinyalir berasal dari kelelahan ataupun mengantuk. Dan juga kecelakaan saat kerja itu biasanya kurangnya fasilitas yang mendukung. Contohnya, saya mengambil sebuah contoh seperti ada seseorang karyawan. Dia itu karyawan teladan. Dia sudah beberapa tahun bekerja di sana dan masih ada kontrak di perusahaan tersebut. Namun suatu ketika dalam melakukan tugasnya sebagai karyawan, dia terjadi sebuah kecelakaan kerja. Dia bekerja di kayak proyek bangunan seperti itu. Jadi dia terjadi suatu kecelakaan kerja dan terjadi dia kayak luka berat dan mengakibatkan dia meninggal dunia. Sebagai keluarga yang ditinggal tersebut mendapatkan bantuan asuransi dan juga ada tanggungan gitu dari perusahaan. Dan biasanya karena dia masih ada sisa kontrak, dia mendapatkan sebuah tanggungan dari perusahaan untuk membayar gaji sebanyak sisa kontrak karyawan tersebut dan lainnya, dan menyebabkan perusahaan itu mengalami kerugian karena beban karyawan dan beban karena kehilangan karyawan, dan juga perlu memberikan bantuan kepada keluarga maupun keluarga yang ditinggalkan tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 5, bagaimana jelaskan perbedaan tingkat perubahan bunga dan jelaskan dari kelompok C. Yang saya tangkap ada 3 perubahan tingkat bunga, yaitu melalui metode pemakaian kembali, terus ada metode jangka waktu, dan juga ada metode durasi. Dalam metode bunga, metode pemakaian kembali, caranya adalah melakukan pendekatan pendapatan.
Setelah itu mengidentifikasi dan mengelompokkan aset yang rentan terhadap bunga, dan menghitung gap antara aset dan juga kewajiban. Yang kedua itu ada metode jangka waktu. Yang metode ini tuh lebih sesuai ketika saat contohnya ketika kita saat membeli obligasi gitu, untuk kita ketika bank membeli obligasi untuk investasi jangka waktu gitu, dan bank akan mencatat nilai dari investasi tersebut, histori investasi tersebut, dan ke dalam neraca bank tersebut. Dan yang ketiga itu ada perubahan tingkat bunga melalui metode durasi. Tapi metode ini tuh memiliki kelemahan tentang perhitungan yang muncul sebelum jatuh tempo. Itu seperti gimana ya, adanya kelemahan dari metode ini itu penghitungan kelas munculnya sebelum jatuh tempo. Dan metode ini itu sebenarnya bertujuan untuk mengurangi kelemahan dari metode-metode yang sebelumnya. Kurang lebih itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.